Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Penting untuk kita sadari, untuk sebuah perubahan menuju kebaikan, perbaikan tentu tidak instan. Ada sebuah tahapan. Tiada mengapa pada umumnya untuk sebuah perubahan memang sulit di awal, nampak berantakan di tengah-tengahnya, namun indah pada akhirnya. Sulit di awal, berantakan di tengah, indah pada akhirnya. Laksana merenovasi rumah. Saat rumah hendak direnovasi, tentu awalnya agak sulit untuk dirubah. Saat dilakukan berantakan, namun pada akhirnya indah, terwujud. Selesai rumah tersebut direnovasi, nampak indahnya. Begitulah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, untuk adanya sebuah kebaikan diperlukan perubahan-perubahan. Sayangnya seringkali kita ingin instan, sehingga laksana merenovasi rumah tadi itu tidak mau melewati di awalnya dan berantakan di tengahnya, namun hanya ingin indah pada akhirnya. Tidak demikian. Ketika kita ingin perubahan menjadi lebih baik, katakan untuk lebih sabar dan bisa bersabar terus-menerus dihadapkan dengan orang-orang yang kita hadapi, orang yang tidak sabar. Saat kita ingin baik, dijumpakan dengan orang-orang yang tidak baik. Saat kita ingin bijaksana, dijumpakan, dihadapkan langsung dengan orang-orang yang bijaksana. Saat kita ingin memberi, dihadapkan dengan orang-orang yang kebalikan dari yang kita harapkan. Ini kita ambil pesannya. Artinya, kalau kita menjalani hidup dan kehidupan ini, tetap berprinsip wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Saat kita ingin melakukan segala sesuatunya, tentu luar biasa Allah di dalam memberikan sebuah karunia, rahmat, kasih sayang, rezeki kepada hamba-hambanya luar biasa. Artinya banyak yang tidak tunduk patuh mengabdi kepada Allah tetap diberi. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Memberi, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Adil, Allah Maha Luas ampunan maghfirahnya. Allah yang memiliki keagungan kekuasaan, amat sangat luar biasa belas kasih dan sayangnya. Saat kita merenovasi, merekonstruksi diri kita untuk lebih baik, biasa yang namanya hambatan, gangguan, rintangan, ujian, cobaan, sebuah keniscayaan. Dan pada umumnya tidak sabar saat kondisi belum juga indah sesuai yang kita harapkan, laksana merenovasi rumah, sehingga kembali berkeluh kesah. Lanjutkan. Untuk itu penting adanya senantiasa pengendalian diri.
bahwasanya kebahagiaan sejati adalah ada pada diri kita. Kitalah yang mengendalikan. Tentu nanti masuk ke dimensi hakikat, karena hakikatnya kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Maka penting untuk sebuah kesadaran kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dalam sebuah firman-Nya terdapat di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Pergunakanlah apa yang dikaruniakan Allah untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bahagianmu di dunia. Artinya Allah karuniakan pada kita hidup dan kehidupan. Allah berikan nafas, Allah berikan akal, penglihatan, pendengaran. Allah berikan potensi hidup dan kehidupan sesuai yang Allah anugerahkan pada kita. Gunakan untuk negeri akhirat. Gunakan semata mengharap ridha Allah. Jangan lupakan urusan duniamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tetap prinsipnya berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabaghil fasada fil ard, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka membuat kerusakan di muka bumi. Artinya kalau ingin perbaikan, sebuah perubahan, tetap takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah, artinya yang sudah diperankan oleh Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, siapa yang berharap berjumpanya dengan Allah. Hidupnya lillah, billah, fillah, dan biasa bismillah, alhamdulillah, Allah, Allah. Selalu terpaut hatinya pada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir. Maksudnya penghujungnya pun semua dilakukan semata karena Allah, mengharap ridha Allah. Wa dzakarallaha katsiran, dan biasa ingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Hidup penuh dengan sebuah tahapan perubahan, lalui dengan senantiasa jalani hidup ini dengan penuh kesadaran. Sadar kita hamba Allah, lakukan atas nama Allah, lakukan karena Allah, dan sadari kita bisa lakukan dengan izin Allah, dan semua ucapkan alhamdulillah. Semoga senantiasa Allah berikan rahmat, berkah, ridho pada kita semua. Teruslah istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dalam akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.